hakim harus berani menyatakan dengan putusannya betul ada perbuatan, tapi perbuatan ini kan perbuatan dilarang, membunuh dan menganiaya itu dilarang sekali di buku 3 KUHP. Tapi orang lupa di buku 1 tuh ada alasan penghapus, ya. Kalimat kan menghapus loh, setelah menghapus baru memperingan, baru memperberat. Jadi semua perbuatan itu yang dilarang bisa hapus, pasalnya jelas karena terpaksa. Contohnya begal, saya begal, bisa tusuk saya, matilah saya, bebas, lepas, ya. Kenapa? Karena terpaksa membunuh saya, karena saya jadi rampok. Kedua, perintah undang-undang yang datang ke meja jual. Lama ya saya. Lawan-lawannya, kira pasti mau perintah. Ya, Jawa Barat kemana itu kan ke Papua itu kan nggak jadi masalah, karena itu perintah undang melaksanakan ketertiban masyarakat kan. Itu ketiga, ya, yang lebih penting lagi. Itu orang suka mengatakan itu militer, polisi. KUHP pasal 51 itu KUHP itu berlaku untuk sipil dan polisi. Ya, di militer juga sama pasalnya, jadi jangan suka mengatakan itu militer. Apalagi Brimob ini kan seni militer, jadi sekali biasanya bahwa Richard Eliezer itu kalau sehatinya saya akan pertimbangan terbukti melakukan ikut serta perencanaan pembunuhan. Namun ada alasan penghapusan pada yang bersangkutan, yaitu menggunakan pasal 51 ayat 1, menggunakan 2 ayat yang sila katakan aja tidak itu. Jadi di atas perintah jabatan tidak dapat dipidana. Itu kalimat pertamanya tidak dapat dipidana. Kedua, menggunakan ajas timanda yang buat dia menggunakan dia sebagai alat dan beban tanggung jawabnya pada yang menyuruh. Jadi sekali lagi bagi saya Richard harus lepas atau bebas. Kalau bebasnya karena dia tidak unsur menghendaki jadi kena, ya. Sengajanya mengetahui tidak menghendaki, tapi kalau lepas perbuatan itu ada, cuma dia ada alasan menghapus. Tapi sekali lagi saya hormat kepada majelis, silakan majelis mengikuti pendapat jamaah. Tapi sekali lagi kalau saya hakimnya pasti ya Richard saya lepaskan dan tuntutan hukuman. Ya, kita akan melihat proses peradilan yang dalam tanda kutip ini sudah menuju atau hampir menuju garis finish. Bagaimana nanti hakim bisa memberikan vonis terbaiknya, tapi intinya dari perbincangan hari ini kita menyimpulkan bahwa replik dan duplik ini tidak sesignifikan itu nantinya untuk bisa mempengaruhi keputusan hakim, karena hakim di level ini juga sudah mempunyai kira-kira vonis atau putusan yang nanti akan disampaikan untuk para terdakwa. Terima kasih pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan telah bergabung bersama kami di Breaking News Tonight. Pemirsa, melanjutkan informasi terdakwa perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua Richard Eliezer mendapatkan simpati dari Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud MD berharap kejujuran dan kontribusi Eliezer dalam membongkar pembunuhan Yosua dapat membuatnya dihukum ringan oleh majelis hakim. Terdakwa Richard Eliezer akan menjalani sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir Yosua pada Senin 30 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang tersebut mengagendakan pembacaan tanggapan jaksa atas terdakwa Eliezer dan kuasa hukumnya. Menjelang replik jaksa, Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan simpatinya kepada Eliezer. Dalam cuitannya di Twitter, Mahfud mendoakan terdakwa Richard Eliezer dihukum ringan. Kendati demikian, Mahfud menekankan bahwa putusan hukuman tetap merupakan kewenangan majelis hakim. Mantan Ketua MK itu juga mengapresiasi kejujuran Eliezer yang telah membongkar rekayasa kasus pembunuhan oleh Verdi Sambo yang awalnya skenario tembak-menembak menjadi pembunuhan. Wakil Ketua LPSK Edwin Kartoni mengatakan nilai seorang justice kolaborator dalam sebuah perkara tidak hanya bisa dilihat dari perbuatan tindak pidananya, melainkan dari kontribusi apa yang diberikan dalam proses hukum. Menurutnya, Eliezer telah berani jujur untuk membongkar kasus skenario pembunuhan yang perkaranya sudah direkayasa sejak awal. Fokusnya adalah kontribusi dari setiap orang JC yang membantu melakukan suatu perkara, dan memang sejak awal diakui Kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Lapesi menegaskan kejujuran Eliezer dalam membongkar skenario jahat Verdi Sambo perlu dipertimbangkan dalam amar putusan majelis hakim.
Karena kasus pembunuhan berencana oleh seorang jenderal yang berdua tidak akan pernah terungkap hingga saat ini. Saat membacakan nota pembelaannya, Eliezer menyatakan dirinya adalah korban yang dibawa Verdi Sambo untuk menghabisi nyawa Yosua. Dari Jakarta, tim liputan Media Network. Breaking news mengenai bersama kami. Seiring dengan perubahan dunia film fotografi, kami membantu mengubah dunia sebagai prakarsa era digital. Dalam layanan kesehatan, kami berevolusi diagnostik dengan teknologi AI kami. Tapi mengapa berhenti di situ? Saat kami bisa memfokuskan keahlian AI dan IoT pada inovasi bisnis, membantu mengatasi beberapa tantangan terberat di tempat kerja. Dalam hal inovasi untuk dunia yang sehat dan kehidupan yang berkelanjutan, kami never stop. Fujifilm, value from innovation. You did this to me, you knew I wanted it. Really say, please. Did this to hide something under it? Can you just see this? You're gonna feel sick. What were you going to tell me about this? Keep getting it, Clara. Let's see it.
untuk tindak pidana. Bahwa dalam melakukan penuntutan, penuntut umum diwajibkan untuk melakukan pembuktian berdasarkan pasal 182 tentang Undang-Undang Hukum Pidana. Penuntut umum dalam melakukan pembuktian haruslah berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup. Bahwa dalam persidangan yang dilakukan terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu, kami di penuntut umum telah dapat membuktikan perbuatan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang mendukung pembuktian terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu. Bahwa terkait tinggi rendahnya stigma tuntutan yang kami ajukan di depan persidangan terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu telah ditentukan berdasarkan parameter ketentuan yang jelas sebagaimana yang diatur dalam standar pembelajaran prosedur penanganan perkara tindak pidana umum yang berlaku dan berdasarkan peran terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dalam perbuatan pidana sebagaimana yang kami dakwahkan terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu tanpa tendensi apapun yang latar belakang hal tersebut. Dan kami berpendapat tinggi rendahnya tuntutan yang kami ajukan kepada majelis hakim terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu sudah memenuhi asas praktek hukum dan rasa keadilan. Bahwa selain itu, tim penuntut umum mempertimbangkan peran terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu sebagai eksekutor atau pelaku yang melakukan perbuatan penembakan kepada korban Nofriansah Joshua Tabarat sebanyak 3 sampai 4 kali. Hingga berdasarkan hal tersebut, kami tim penuntut umum menuntut terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu selama 12 tahun penjara. Tuntutan tersebut kami ajukan dengan mempertimbangkan kejujuran dalam memberikan keterangan dari terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu yang telah membuka kotak Pandora hingga terungkapnya kasus pembunuhan terhadap korban Nofriansah Joshua Tabarat. Bahwa tim penuntut umum juga telah mempertimbangkan rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) berdasarkan surat nomor R/68/1.15.1 AFAP dari LPSK dari tahun 1 dari 2023 tanggal 11 Januari 2023 perihal rekomendasi pemberian hak penghargaan prestasi pelaku dan bekerjasama bagi terlindung LPSK saudara Richard Eliezer Budiang Lumiu dan memperhatikan poin 3 rekomendasi LPSK tersebut dimaksud sebagaimana syarat ketentuan dalam perundang-undangan khususnya dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2016 tentang perlindungan saksi dan korban, yaitu a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 13 sifat pentingnya keterangan dan memberikan saksi pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana. B. Bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkan dan adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman tekanan fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya juga tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya. Bahwa tim penuntut umum juga sudah mempertimbangkan sesuai dengan penjelasan pasal 10A ayat 3 huruf A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang dimaksud dengan keringanan kejatuhan pidana tentang pidana percobaan, pidana bersyarat khusus atau kejatuhan pidana yang pada kalau terkait dengan observasi yang kami tanggapi sebagai berikut. Dan dalam penjelasan pasal 10A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 dan korban memang menyatakan bahasa penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya. Namun demikian, pasal aku belum mengakomodir adanya 2 saksi pelaku yang bekerja sama, juga sebagai pelaku material terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu yang mempunyai kegunaan dan peran para terdakwa lainnya kecuali saksi pelaku dalam rangkaian tindak pidana tersebut melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Nofriansah Joshua Tabarat sehingga permohonan diajukan kepada majelis hakim untuk penjatuhan pidana yang paling ringan terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu di antara terdakwa lainnya perlu mendapat kajian secara mendalam. 2. Bahwa kondisi ini menimbulkan dilema
skenario perlakuan yang dibuat oleh pelaku utama yaitu Pak Sambo. Namun di sisi lain, peran saya ulangi, namun di sisi lain, peran dari terdakwa Richard Eliezer Budiang ini sebagai korban penembakan terhadap korban Nofrian Syah Yosua Huta Barat perlu juga dipertimbangkan secara Ketentuan pasal 8 ayat 3 Undang-Undang tahun 2021 dan keadilan kebenaran berdasarkan keterangan yang Aisyah jaksa melakukan penuntutan. Pledoi Richard Eliezer Budiang Lumiu ditolak jaksa penuntut umum meski sempat dipertimbangkan kejujuran Eliezer. Melalui sambungan telepon kita tersambung dengan kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi. Selamat siang, Mbak Roni. Mbak Roni, apakah sudah tersambung bersama kami? Mbak Roni Talapesi, kuasa hukum Richard Eliezer, apakah sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV? Baik, pemirsa, kami masih berusaha untuk mencoba memperbaiki komunikasi kami dengan kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi. Namun kami review kembali bahwasanya hari ini terdakwa Richard Eliezer menjalani sidang dengan agenda yaitu tanggapan jaksa penuntut umum. Nota pembelaan atau pledoi yang sudah disampaikan oleh pihak kuasa hukum Richard Eliezer pada pekan lalu. Dan dari hasil persidangan hari ini, maka JPU ini menekankan bahwa Richard Eliezer Richard Eliezer kepada Yosua ini adalah tindakan yang direncanakan dengan baik. Itu salah satu yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Kemudian jaksa penuntut umum juga menyatakan terkait dengan tuntutan 12 tahun penjara yang dituntutkan kepada Richard Eliezer ini sudah mempertimbangkan porsinya dan juga mempertimbangkan posisi Richard Eliezer sebagai justice collaborator. Dan JPU juga menganggap bahwa penasihat hukum Richard Eliezer keliru menafsirkan Richard Eliezer yang tidak mempertimbangkan secara pidana karena Richard Eliezer merupakan orang yang bisu. Breaking News Metro TV akan melanjutkan usai jeda berikut ini. Hati-hati ya, virus memandang bakteri di mana dan bahkan di air.
Oke. Dibantahkan baik pengakuan terdakwa maupun keterangan saksi Trisambo menerangkan bahwa terdakwa diminta untuk menembak korban Nofriansah itu lalu diberikan peluru untuk diisi dalam magazin dan dipasangkan dalam senjata api Glock milik terdakwa yang kemudian pada akhirnya digunakan untuk menembak korban Yosua. Dengan demikian jelaslah bahwa terdakwa Richard Eliezer tidak dapat lepas dari tugas sehingga melalui penasihat hukumnya harus